Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ajwadihi wa dzurriyyati tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين أصل وبر الوالدين واجب قال الله تعالى ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال الله عز وجل أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أصبح مسخطا liwalidayhi asbaha walahu babani maftuhani ilan nar wa man amsa musakhitan liwalidayhi amsa walahu babani maftuhani ilan nar ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pasal ataupun bab menceritakan tentang berbakti kepada orang tua. Semalam kita berbuat baik kepada binatang. Minggu kemarin kita berbuat baik kepada binatang. Adapun binatang yang boleh dibunuh ada syarat-syaratnya. Ada juga binatang yang kada boleh dibunuh alias makruh karena ada alasannya. Sekarang ini kita membahas masalah berbaik kepada orang tua kita, orang tua kandung. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berbuat baik kepada orang tua hukumnya wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan hendaklah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tua dengan baik. Kalau seandainya bergaul dengan orang tua, maka jangan sampai perkataan yang menyinggung orang tua ataupun membentak orang tua, apalagi ucapan wala taqul lahum artinya bahasa kita tuh udah gaya ada menerima di hati. Maka waqul lahuma qaulan karima, hendaklah sama orang tua pembicaraan yang mulia, yang terhormat. Walaupun orang tua tadi sudah tua, tinggal mata aja dikirip-kirip, tenaga kada, suara kada lagi kan. Jadi orang tuh wisanya kada lagi. Wisanya orang tua tuh kada lagi. Nah, sudah uyuh sudah. Maka kita dianjurkan wala tanhar wa qul lahuma qawlan karima. Jangan sampai kata-kata bahasanya tuh membentak ataupun perkataan yang sehingga ibaratnya orang tua tersinggung. Kemudian ada ayat lagi, wasahibhuma fid dunya ma'rufa,
berkawan ataupun bergaul dengan orang tua di dunia ini dengan keadaan harus baik. Kemudian ada ayat lagi, ujar Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada aku dan berterima kasih juga kepada orang tua kamu. Ilaihil masir. Dikatakan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pagi-pagi hatinya benci kepada orang tua, pagi-pagi ini, walaupun kada bersuara tapi hati jengkel, pagi-pagi hatinya benci dengan orang tua, maka pagi-pagi tersebut seakan-akan dia sudah membuka pintu neraka. Nah, artinya kalau kada bertobat, kada menghilangkan benci kepada orang tua, kalau matinya itu bisa soal hatimah, ada baik maksudnya. Barang siapa yang sore-sore hatinya benci kepada orang tua, maka seakan-akan dia sore itu pintu neraka dibukakan untuknya. Wa in kana wahidan fawahidan, walaupun orang tuanya seekor, kan harus kedua-duanya, maksudnya ada, tetap juga harus dihormati. Wa in zalamahu, walaupun orang tua tersebut berbuat kada baik lawan anaknya. Nah, maksudnya perkataankah kada baik orang tua tadi karena syarik lawan kita. Walaupun orang tua tersebut ibaratnya zalim lawan kita, kada baik lawan kita, tetap hati kita kada boleh syarik di dalam hati. Nah, ridho Rabbi fi ridal walidaini wa sakhtuhu fi sakhdil walidaini. Karena ridho Rabb, ridhonya Tuhan itu terletak kepada ridhonya orang tua, dan bencinya Tuhan terletak pada bencinya orang tua. Maka ada satu ketika tamu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin untuk berjihad fisabilillah." Nah, datang seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad." Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaka abawani?" Apakah engkau mempunyai orang tua? Qala na'am, inggih ulun ada bisi orang tua di rumah. Fafihima fajahidun. Kalau begitu kamu pulang saja ke rumah dan kamu urus orang tua kamu, maka disitulah yang disebut jihad namanya. Nah, jadi kebaikan itu tidak harus berjihad, jihad itu tidak harus berperang. Jadi taat sama orang tua termasuk jihad juga. Adapun sifatnya orang yang berbakti adalah dia menjaga orang tuanya. Apa yang dijaga yaitu apabila orang tuanya itu ada hajat. Nah, itu ada hajat. Dan menjaga orang tuanya daripada perkara yang menyakiti. Dan jagalah orang tua apabila sudah tua, seperti mana menjaga anak kecil, mudara tersagir. Nah, atau kalau sudah tua kan, wala tajjar, janganlah merasa bosan. Kalau ibarat bosan kepada orang tua, wala min hawaijihima, untuk menunaikan hajatnya, wala taj'al khadmataha badalan min kasiri nawafilika minas shalah. Karena kalau seseorang itu berkhidmat atau melayani orang tuanya, itu adalah lebih baik daripada sholat nafil, sholat sunnah. Misalnya seorang pemuda ibaratnya di rumah tapi dia melayani orang tua,
kurang sholatnya, sholat nafil, sholat sunnah. Ini udah kita pilih itu lebih baik berhikmat kepada orang tua. Wasyami, dan lebih baik daripada puasa. Wa tasfighfir lahuma akibas shalawatika, dan hendaknya juga kita berbakti kepada orang tua, yaitu mengampuni ataupun mengistighfarakan orang tua, lebih-lebih lagi setelah sholat 5 waktu. Nah, maka kita diajarkan kan berwiritan setelah salam, jangan bulik dulu, kita mendoakan orang tua. Dan pulang, jangan sampai kita ibaratnya ila ta'ab wala tahammil ajahuma. Kemudian jangan pula kita menaikkan suara di hadapan orang tua. Suara kasar kah? Ibaratnya menaikkan mentang-mentang orang tua tulik misalnya dikasih. Ya, jadi adab ujian orang tua aku kada tulik. Nah, jadi jangan sampai orang tua bertakun kemudian dikancangi ulang suara. Nah, wala ta'al sautaka ala sautahima. Nah, jadi begini tupangan orang tua nih. Wala tukhallifhuma bima la yakunu fi harqun li syar'i. Jadi kita jangan ibaratnya sama orang tua berselisih pandir, berselisih paham. Apabila selisihnya itu kada keluar daripada syariat Islam, mengalah aja. Mengalah aja. La yakunu fi jalika tarkul fara'id was salawatil khamsi waz zakat wal kufrah wan nazar. Apabila nang selisihnya itu kada masalah yang fardu, amun nang sunah-sunah aja kada apa juga tasalisih karena ikhtilaf pendapat bang. Wa alla yakunu fi dzalika irtikabul muharram min aun manahi min az-zina wa sarbil khamar wal qatl wa qadwi wa hajil mal wal gharq wa sarqah. Jadi kalau urusan taat sama orang tua selagi itu ibaratnya kada berlawanan dengan syariah, kada jadi masalah. Amun pacaran orang tua menyuruh mencuri, mencuruh mengambil barang orang atau minuman khamar, nah itu kada kawa diumpati. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Jangan ada taat kepada makhluk, maksudnya kepada orang tua, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun wala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, toto mujahidin kan, jadi berkawanlah lawan orang tua di dunia ini dengan baik. Fahajil hadis wal ayat amun fitar kita kulliman amar bimasyatin aw taraka ta'atihi wa mazkurun jarika an Imam Ahmad fi riwayatin Abi Talib fir rajali alladzina abawahu an shalah fi jamaah wa qala laysa lahum ta'atun fi tarkil fardhi. Nah, akan tetapi di sini apabila ada orang tua menyuruh sholat di rumah aja, jangan berjamaah. Karena menurut Imam Ahmad ini sholat berjamaahnya seakan-akan sholat sunnah yang rawatib yang sangat dianjurkan. Jadi kalau orang tua melarang sholat berjamaah, sedangkan kita mampu aja, kada ada ujur, maka kita
harus sholat berjamaah. Faqala laisa lahuma ta'atun fi tarkil fardhi. Akan tetapi kalau masalah sunat wa amman nawafil fayajuzu tarkuhuma li ta'atihima. Nah, apabila ibaratnya di masjid ada orang sholat hajat, di masjid ada sholat tarawih misalnya, orang tua hendak dikawani di rumah, maka meninggalkan sholat ke masjid untuk sholat hajat, sholat tarawih bisa ditinggalkan karena Bapak. Nah, untuk taat kepada orang tua. Bal abdul ta'atihima, bahkan lebih abdal mengawani kuitan di rumah. Nah, itu mengawani berpambil kah, mengawani berkisah kah. Wa minal barri lahuma antuslaman wasalhuma. Kemudian kalau seandainya orang tua tadi mempunyai kawan, dan salah satu termasuk kita berbakti orang tua adalah menyambung silaturahmi kepada orang yang berhubungan dengan orang tua kita. Kawan abah kah, kawan mama kah, silaturahmi kita. Apalagi dan sanak abah dan sanak mama. Itu salah satu berbuat baik kepada orang tua kita. Dan juga apabila orang tua kada ketujuh dengan orang tersebut, misalnya apakah sebabnya kan, misalnya kada ketujuh apa sebabnya telah kita kada tahu, maka ibaratnya mau 47 kada ketujuh. Paham di sini. Wa tabdabu lahuma kama tabdabu li nafsika fil mautil hayat. Wa idza salata buqa fil ghadab alaihima fazkur. Nah, ini. Kalau seandainya kita tuh ada terlintas di dalam hati, kada ketujuh oleh orang tua, terlintas di hati ya, dia di hati dulu kada ketujuh, hanya taswara. Maka ujahidin di sini fazkur tertib pedahuma, ingat ikam, ya, bahasanya sini kan, ingat engkau ketika orang tua ini mendidik, menggenalkan, wasahrahuma, dan ingat pulang waktu kita masih kecil, diingat tenang orang tua ini bangun apabila kita bangun, hendak menyusu kah kita bangun orang tua, hendak bakameh kah kita bangun orang tua. Jadi ingat pendidikan orang tua dan ingat susah payahnya waktu malam, dan ingat kasih sayangnya orang tua, dan ingat apa namanya kesusahan orang tua. Maka kita apabila mengingat tersebut hendak marah dengan orang tua bisa kan jadi. Nah, disadarkan di situ kita. Nah, jadi kalau kok anak pinawani ingatakan aja. Ada bapak orang tua mengisahkan ikam nakai dididik dari halus, ikam nakai orang tua bangun sayang susah payah. Ya kada bapak seorang anak, seorang suami, seorang guru mengisahkan kebaikannya, kada termasuk riya. Nah, itu jadi guru ulun tuh. Kita mengisahkan kebaikan anak nih. Nah, itu bukan termasuk riya. Bukan termasuk riya. Nyatakan kan. Nah, itu. Jadi kata Al-Qur'an kan, wasainal insana biwalidihi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Telah diberikan wasiat manusia nih, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Karena apa? Orang tua telah menghamil, telah susah payah menghamili anak tuh. Apa tuh?
Nah, hamil apa? Hamil aja orang tua kan, anak menyandang. Nah, menyandang wahnan ala wahnin, yaitu susah di atas susah gitu. Kemudian menyapihnya setelah 2 tahun. Itu dalam Al-Quran kan. Jadi kita nih birrul walidaini itu adalah wajib. Taat sama orang tua adalah hukumnya wajib, walaupun orang tuanya itu sudah meninggal dunia. Maka kita dianjurkan adalah minta ampunakan, minta istighfarakan, minta doakan orang tua kita. Makanya kita tuh minimal setahun sekali orang tua. Kalau bisa 5 waktu kita ingat orang tua. Maka keberkahan yang di sini, keberkahan orang yang birrul walidaini itu luar biasa. Nah, di sini sedikit lagi. Fa'lam annaka mahrumun masyaqqatun 'alaika. Apabila kita nih kadang mau birrul walidaini, taat lalu orang tua, maka orang tuh kadang mendapatkan rahmat. Tuh. Maka rahmat ini nangalih. Fa'lam annaka mahrumun mahsyuqun 'alaika fatub ilallahi ta'ala. Maka kita nih apabila ada sedikit hati benci kepada orang tua, segera bertobat. Nah, kalau rezeki kita syarat orang tua ada lancar, banyak-banyaknya bertobat. Mungkin salah lawan orang tua. Mungkin ibaratnya rancak berbeda pendapat lawan orang tua. Nah. Wala tusafir sabtan laisa biwajibin alaika illa bi amrihima. Apabila seandainya kita nih hana bepergian jauh berusaha, minta izin lawan orang tua. Menurut hidin apa? Dan kita harus taat. Jangan berperang, jangan pergi berperang fisabilillah kecuali izin sama orang tua. Dan jangan sampai kita nih bosan dengan diri kita sebab orang tua. Nah, itu. Waqat naha gairaka ayat jahuma bika. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-mufarriqu bainal walidaini wa walidiha. Wa in jabarta bi ta'amil syar'i fa'alaika bi sarhima bi adyabihi. Kalau seandainya kita nih mempunyai ibaratnya orang tua, maka orang tua adalah diutamakan. Masalah makanannya, masalah minumnya, fataliman, dan terus menerus kita nih ingat bahwa kita nih ibaratnya harus waktu dahulu, waktu kecil diingat gitu nah, bahwa orang tua ini mendahulukan, mengutamakan kita. Walaupun orang tua tuh ibaratnya makannya diarit asalkan anaknya kenyang, supaya kenyang, dan mengorbankan tidurnya, nyenyaknya gitu. Asalkan anak ataupun kita tuh ibaratnya jangan sampai menangis ataupun kedinginan ataupun kehausan. Tarsudu bijalika insyaallah ta'ala. Dan apabila kita mengingat perkara itu yang diperbuat oleh orang tua kita, maka kita akan dapat petunjuk. Kita ibaratnya lemah hati kita. Nah, disinilah orang tua dapat berkah akhirnya. Mudah-mudahan ya kalau kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dapat hidayah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma qulubana
nawwir qulubana bihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.